sudah menjadi sesuatu yang identik dengan Natal, yaitu perayaan. Tidak bisa tidak, Natal penuh dengan berbagai macam sukacita merayakan, penuh dengan berbagai macam hingar-bingar dan juga begitu banyak yang namanya khusus sebuah pestanya. Dan disinilah sebenarnya Natal menjadi sesuatu yang diminati banyak orang. Kalau di dunia dagang, musim Natal adalah musim di mana begitu banyak pemasukan, omset di toko-toko menjadi tinggi karena orang berbondong-bondong untuk berbelanja. Walaupun memang kondisi belakangan ini sedang sulit, namun tetap saja nuansa perayaan tidak pernah bisa lepas dari yang namanya Natal. Namun demikian, apakah salah untuk merayakan Natal? Sesungguhnya tidak, karena memang Natal identik dengan hari kelahiran Kristus dan umumnya hari kelahiran sama dengan hari ulang tahun, dan hari ulang tahun selalu dirayakan dengan sukacita. Namun sesungguhnya ada sesuatu yang harusnya bukan sekedar dirayakan. Jangan hanya dirayakan Natal itu, tapi harus ada langkah lanjut setelah perayaan demi perayaan. Yaitu apa? Kita perlu atur-atur dan menata tenaga kita supaya tidak terbuang percuma dengan hanya memikirkan dan bagaimana menyajikan sebuah perayaan yang indah, megah, dan berkesan di mata, enak dipandang, tetapi tidak saling memegang antara mereka yang hadir. Mereka hanya datang sebagai penonton-penonton, melihat pertunjukan Natal yang menarik dan menyenangkan, bahkan memberikan kepada kita suasana yang melankolis, begitu syahdu dan romantis. Kita harus masuk kepada jantung Natal, yang bukan sekedar perayaannya harusnya menjadi utama dalam sebuah Natal, tapi yang penting setelah perayaan berlalu. Adakah peragaan kasih Allah dinyatakan antar sesama manusia? Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan, Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama, lalu 12 ayat 18. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu satu lagi di dalam satu bagian, yaitu 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Dari ketiga ayat yang dibacakan, sesungguhnya inilah jantung dari sebuah Natal, yaitu kedamaian. Sekali lagi garis bawahnya, kedamaian, bukan keramaian, juga bukan beramai-ramai, tapi hidup berdamai satu dengan lainnya. Dan itulah sebenarnya yang disajikan lewat peristiwa Natal. Bukankah ketika malaikat datang menghampiri gembala, itu nyanyiannya adalah tentang undangan untuk damai sejahtera di bumi itu terjadi antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu dikaruniai Tuhan. Damai Natal adalah pemberian Allah yang ditujukan bagi manusia di bumi, bukan berhenti pada liturgi atau perayaan, tapi mengalir di dalam kehidupan yang nyata. Dan lagi-lagi, setiap kita bukan saja harusnya berhenti kepada puas menghadiri sebuah perayaan. Ada langkah lanjut yang harus diikuti. Ada langkah lanjut pekerjaan rumah yang perlu dikerjakan. Roma 5, Roma 12, dan 2 Korintus 13 menegaskan kepada kita tentang bagaimana menindaklanjuti damai sejahtera. Tentang bagaimana sesuatu yang justru menjadi ibadah sehari-hari, yaitu ibadah dalam damai, oleh damai, dan untuk damai sejahtera itu terjadi. Karenanya Paulus katakan dalam Roma 5 ayat 1,
Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dibenarkan karena iman, bisa jadi itu adalah bicara status kita, orang beriman yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ, ada koma, yaitu kita wajib hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sekali lagi, ibadah sejati sesungguhnya mempropagandakan damai sejahtera, bukan ibadah yang akhirnya menjadi saling tuding, ribut satu dengan yang lain. Roma 12 ayat 1 mengatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang berarti bahwa tenaga rohani kita bukan harusnya dihabiskan untuk seremoni semata. Tenaga yang kita punya dalam segala persiapan-persiapan seremoni seringkali menyita, bahkan merampas hati kita dari tujuan semula Tuhan datang. Yaitu apa? Hidup damai, selaras dengan kehendak Tuhan. Mempersembahkan hidup, itu adalah ibadah sejati. Dengan kata lain, bahwa setiap kali kita mengikuti kebaktian harus diikuti dengan pembaktian diri. Terus-menerus berbakti dalam kesehari-harian kita. Ibadah yang tidak ditata dan diikat hanya kepada satu hari tertentu yang biasanya kita katakan sebagai hari beribadah, hari untuk kita berdoa, hari untuk kita berhenti sejenak. Bukan semata itu, tetapi justru ada tindak lanjut, yaitu damai sejahtera Kristus harusnya memerintah di dalam hati. Dan inilah pekerjaan rumah yang seringkali kita abai untuk lakukan, memberi diri diperintah oleh damai Kristus. Damai Natal bukan hiasan musiman, tapi otoritas batin yang mengarahkan sikap, kata, dan keputusan kita. Inilah yang disebut menindaklanjuti damai. Inilah yang disebut menjiwai damai sejahtera itu dan memperagakannya dalam hidup sehari-hari. Bukan saja hidup ketika ada di rumah ibadah, tapi dalam rumah tangga kita, di rumah-rumah pergumulan kita, di rumah-rumah pertemanan kita, bertetangga kita, bahkan di rumah-rumah kesusahan dan kesakitan kita. Biar damai Kristus memerintah, dan untuk itu kita harus memberi diri diperintah. Iman percaya kita kepada Tuhan harus nyata dalam perbuatan. Itulah dia yang dikatakan 2 Korintus 13 tadi. Usahakan dirimu supaya sempurna. Terima nasihat dari sabda Tuhan. Hidup sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perhatikan, ada syarat untuk supaya damai itu selalu menetap dalam hati, yaitu kita harus tetap hidup dalam damai sejahtera. Berarti bukan bicara 1-2 hari, tapi setiap hari. Dan karenanya kita perlu ingat bahwa Tuhan bisa menegur ibadah yang ramai tanpa damai. Kehilangan inti, ramai-ramai berkerumun, tapi hati tidak berhimpun dan menyatu satu dengan yang lain. Tidak saling menuntun, hanya berhimpun semata. Padahal Yesus datang untuk kita damai satu dengan yang lain secara aktif. Dan inilah sabda Tuhan yang mengingatkan kita bahwa jangan terlalu buang energi dan tenaga kita hanya untuk bersiap-siap merayakan, hanya untuk datang ke sebuah perayaan. Natal memang dirayakan 1 hari, tapi damainya harus ditunjukkan setiap hari. Tenaga terbaik orang percaya bukan untuk memeriahkan Natal, tapi untuk menghadirkan damai Kristus ke dunia yang bebal, yang penuh dengan sebal, ke dunia yang retak, yang sedang rusak. Disitulah kita perlu ingat, jangan hanya merayakan Natal. Daripada buang tenaga hanya untuk rayakan Natal, lebih baik gunakan tenaga itu baik-baik untuk menjiwai dan meragakan damai Kristus bagi dunia ini. Tuhan mengasihi kita, semangat untuk tetap menjadikan Natal bukan sekedar seremoni belaka, tapi testimoni. Bukan sekedar ritual belaka, tapi spiritual. Bukan sekedar sebuah perayaan, tapi peragaan kasih dan damai Kristus. Amin.